Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-66. Bagaimana ponsel dan jam tangannya? Kamu suka? Suka sekali. Terima kasih banyak ya, ucap Arkan ketika mereka tengah menikmati makan malam di sebuah restoran mewah. Arkan sangat senang. Setelah sekian lama akhirnya bisa menikmati kehidupan mewah lagi. Dirinya yang dulu hidup berkecukupan dan bergelimang harta kemudian bangkrut itu tentu saja merindukan masa-masa dirinya menjadi seorang pria kaya raya. Sudah cukup ia dan ibunya menderita. Arkan merasa jika Melly akan membuat kehidupannya lebih baik setelah ini. Sama-sama. Setelah ini, kau harus menemaniku ya, ucap Melly seraya mengaduk-aduk minumannya. Tentu, kemanapun itu, aku akan siap menemanimu, sahut Arkan yang membuat wanita di hadapannya itu tersenyum lebar. Keduanya pun bergegas keluar dari restoran bintang 5 itu setelah menghabiskan makanan. Melly membawa Arkan menuju suatu tempat. Mel, kita mau kemana? Tanya Arkan penasaran. Katanya mau kemanapun, kau siap menemani aku. Sebentar lagi kita sampai kok, ucap Melly seraya fokus mengemudikan mobilnya. Iya, sayang. Kemanapun, aku siap untuk menemanimu, ucap Arkan penuh dengan bualan. Ia bisa menilai bagaimana sikap Melly. Ternyata wanita itu paling senang jika kemauannya dituruti. Dan jika Melly puas, apapun wanita itu berikan padanya secara cuma-cuma. Mobil mewah itu pun akhirnya tiba di sebuah klub malam ternama. Arkan melongo ketika Melly memarkirkan mobilnya di parkiran tempat hiburan malam itu. Ini, Arkan tergagap. Pria itu sebenarnya enggan untuk menginjakan kaki di tempat seperti ini. Pernah sekali ketika diajak temannya saat dirinya mengetahui jika Tiara menggugat perceraian waktu itu. Dan gara-gara hal itu pula, dirinya pun mabuk hingga akhirnya memukul Tiara dengan setengah kesadarannya. Kenapa? Kamu belum pernah kebah? Tanya Melly dengan dahi berkerut. Pernah sekali, jawab Arkan apa adanya. Ya sudah, ayo masuk. Kamu akan happy di sini, ucap Melly kemudian menggandeng tangan Arkan dan membawanya masuk ke sebuah klub malam langganannya. Pria itu celingukan. Jujur saja ia paling tidak nyaman berada di tempat seperti ini. Dentuman musik yang kencang serta banyak wanita dengan pakaian minim dan sangat menggoda. Belum lagi, banyaknya minuman keras dengan berbagai macam merek yang pastinya memabukkan. Apalagi untuk seorang Arkan yang dari dulu tidak pernah neko-neko itu. Label haji dan keluarga terpandang dari ibu serta ayahnya membuatnya begitu menjaga nama baik keluarga sejak dulu. Pergaulannya pun selalu dibatasi. Arkan yang dulunya begitu alim, kini malah tersesat karena satu tujuan. Mau tidak mau Arkan harus menemani Melly di tempat ini. Hei, Jack, aku mau 2 gelas minuman seperti biasa, pinta Melly kemudian ia duduk di meja bar. Hei, Mel, siapa dia? Gebetan baru? Tanya Juk, seorang bartender yang cukup dekat dengan pelanggan setia klub malam ini. Melly hanya menjawabnya dengan senyuman. Ia melirik Arkan yang terlihat gelisah. Wanita itu mengulum senyumnya, semakin yakin jika Arkan adalah pria polos yang bisa dengan mudah ia jadikan mainan barunya. Minumanlah. Melly mengulurkan segelas wine pada Arkan. Tidak, Mel. Maaf, aku tidak minum, tolak Arkan secara halus. Jujur saja mabuk waktu itu membuatnya trauma. Saat itu ia sampai hilang kendali hingga tega memukul wanita yang sangat ia cintai hingga akhirnya perpisahan tak terelakkan saat itu. Tidak ada kesempatan untuknya kembali pada Tiara apalagi setelah dirinya melakukan tindak kekerasan waktu itu. Come on, Arkan. Kau tidak menghargai aku, ucap Melly dengan wajah ditekuk. Ia tak senang karena Arkan menolak permintaannya. Bukan begitu, Mel. Tapi, Arkan terdiam sejenak, menatap Melly yang terlihat merajuk. Baiklah. Hanya 1 gelas. Pria itu pun kemudian setuju. Mereka bersulang kemudian menegak minuman beralkohol tersebut hingga tandas. Tidak puas dengan 1 gelas, Melly meminta lagi dan lagi. Ia juga meminta Arkan untuk terus minum.
tidak peduli meski beberapa kali Arkan menolak. Arkan yang memang tidak biasa minum minuman beralkohol itu tentu saja langsung mabuk berat. Ia tergolek lemas di sofa. Melly menjentikan jarinya, meminta Jek untuk membantunya mengangkat tubuh pria yang tengah bersamanya itu. Pesan layanan kamar. Ledek Jek sambil terkekeh saat ia hendak mengangkat tubuh Arkan yang setengah sadar. Ya, aku mau kamar VIP seperti biasanya, ucap Melly yang juga setengah mabuk. Namun dirinya sudah terbiasa sehingga bisa menguasai diri meskipun sudah meminum beberapa botol minuman keras. Haha, namun di mana pria modelan seperti ini? Payah tahu gak? Diam kau, Jek. Bawa saja dia. Kau tidak mau tip dariku. Oke, baiklah madam. Asal kau puas. Seru Jek. Pria bertato itu membopong tubuh Arkan dan membawanya ke lantai atas di mana bar itu juga menyediakan layanan kamar. Seng, Jek, ucap Melly seraya memberikan sejumlah uang pada pegawai bar itu. Selamat bersenang-senang. Jika kurang puas, kau bisa memanggilku. Aku yakin kemampuannya tidak bisa menandingiku, ucap Jek dengan sombongnya. Hahaha, kau selalu saja percaya diri. Sudah sana pergi. Aku bosan denganmu. Aku ingin mencicipi yang lain. Sahut Melly kemudian menutup pintu kamar itu dan mengusir Jek untuk pergi. Wanita itu menyeringai, menatap Arkan yang terkapar lemas di atas ranjang. Pria tampan yang mampu menarik perhatiannya itu. CKK, sok jual mahal. Berani-beraninya kau cuek padaku saat awal kita bertemu. Sekarang, kau malah memanfaatkan aku. Kau pikir aku wanita bodoh, Arkan? Jika kau bisa memanfaatkan kekayaanku, tentu aku juga akan memanfaatkanmu. Ucap wanita itu kemudian membalikan tubuh Arkan yang setengah sadar. Kedua mata pria itu terpejam, namun ia terus mengingau. Tiara, oh, Tiara, kembalilah. Aku mencintaimu. Melly yang mendengar itu tentu saja tidak senang. Ternyata benar dugaannya. Arkan mendekatinya bukan semata-mata karena tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengannya. Pria itu hanya ingin memanfaatkan kekayaan dirinya saja. Kau dan ibumu yang sok alim itu akan tahu siapa aku sebenarnya. Mari, bermain-main denganku, Arkan. Aku suka padamu, dan kau akan menjadi bonekaku. Ucap Melly kemudian menanggalkan pakaian Arkan hingga tak menyisakan selai benang pun menempel di tubuhnya. Melly juga menanggalkan seluruh pakaiannya hingga keduanya kini polos. Ia menghukum tubuh Arkan, kemudian menjelajahi setiap inci tubuh pria yang memikat hatinya itu. Tanda merah ia buat di beberapa titik yang terlihat jelas. Tentu saja, Melly ingin melihat reaksi Arkan nanti ketika dirinya sudah meninggalkan tanda kepemilikannya. Au, Sesti. Sebuah kenikmatan dalam hubungan terlarang tanpa adanya status pernikahan. Jam menunjukkan pukul 6 pagi saat Arkan terbangun dari tidurnya. Ia memijat kepalanya yang terasa berdenyut hebat. Pria itu menatap sekelilingnya, di mana ia berada di tempat yang begitu asing. Astagfirullah, pekik Arkan saat melihat Melly tidur di sampingnya. Keterkejutannya bertambah ketika ia menyadari jika dirinya berada di bawah selimut yang sama dengan Melly, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh mereka. Selamat pagi, kamu sudah bangun, sayang? Tanya Melly dengan suara serak khas bangun tidur. Arkan terlihat panik. Ia menggelengkan kepalanya, menatap wajah Melly yang kini tersenyum menggoda dan malah bangkit tanpa berniat untuk menutupi tubuhnya. Melly, apa-apaan ini? Pakai pakaianmu. Kenapa kita bisa di sini? Tanya Arkan yang tidak mengingat kejadian semalam, di mana Melly dengan penuh gairah melakukan hubungan terlarang itu. Kenapa aku harus menutup tubuhku? Semalam kau begitu menikmatinya. Bagaimana rasanya? Sayang, enak, bukan? Melly mengunci rambutnya. Tubuh polos itu membuat Arkan beberapa kali menelan saliva dan memilih untuk membuang pandangannya. Pria itu benar-benar syok, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Semalam kau mabuk, sayang. Tapi meskipun kau mabuk, kau melayaniku dengan cukup baik. Aku puas, sayangku.
Kau ternyata begitu gagah dan cukup tahan lama, ucap Melly yang membuat Arkan semakin terkejut setengah mati. Tidak mungkin, Mel. Gak mungkin kalau kita. Tidak mungkin bagaimana? Lihat, tubuhmu. Begitu banyak tanda cinta yang aku tinggalkan. Kenapa kau lupa? Sayang, kau mengerang dan mendesak keenakan. Masa lupa? Wajah Arkan memucat. Tidak mungkin jika dirinya bersinah. Selama ini ia begitu menjaga dirinya. Meskipun pernah berkhianat dan berpoligami, namun Arkan tidak pernah melakukan hubungan di luar nikah. Ia tentu saja masih ingat dengan dosa. Tapi sekarang, dirinya telah melakukan dosa besar. Arkan benar-benar syok. Matanya mengembun seketika. Ia sangat takut. Melihat itu, Melly tersenyum miring. Tidak menyangka jika pria yang ia kencani benar-benar sepolos ini. Wanita itu bergegas menggunakan pakaiannya lagi. Ia mendekat ke arah Arkan lalu mencoba untuk menenangkannya. Hei, kenapa kau terlihat seperti seorang gadis yang sudah dilecehkan oleh seorang pria jahat? Apa aku jahat dan murahan di matamu? Semalam Time is jam 6 pagi. kau memelukku dan menciumiku dengan brutal. Aku pikir kau mengingatnya. Aku hanya mengimbangimu. Arkan, ucap Melly duduk di tepi ranjang, kemudian membingkai wajah Arkan yang terlihat sendu. Lucu sekali baginya. Ia baru pertama kali menemukan pria seperti ini. Di mana setelah melakukan hubungan intim, pria itu menyesal dan menangis. Aku benar-benar tidak ingat apapun, Mel. Tapi aku takut dosa. Aku telah berdosa. Aku berzina, ucap Arkan dengan suara bergetar. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah mendiang sang ayah, ibunya kemudian Tiara. Jika mereka tahu Arkan yang sudah terjerumus sehingga melakukan maksiat, tentu saja mereka akan sangat kecewa. Belum lagi ia takut akan murka dari Tuhannya. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Lagi pula bukankah kau akan menikahiku? Jadi anggap saja ini sebagai uji coba, ucap Melly dengan santainya. Arkan terdiam. Ia benar-benar masih syok. Namun wanita di hadapannya terus saja menggoda. Bahkan saat ini, tangan lentik itu membelai wajahnya hingga turun ke leher dan kini memutar-mutarkan jemarinya di dada bidang Arkan. Melly mendekat, membisikkan sesuatu pada Arkan sehingga pria itu tak mampu menahan hasratnya lagi. Keimanannya kalah oleh nafsu setan. Hari ini juga, mari kita langsungkan pernikahan secara siri. Aku yang akan urus dan membiayai semuanya. Benarkah? Tentu, tapi sebelum itu, puaskan aku dulu, sayang. Aku ingin kau gagahi dalam keadaan sadar, bisiknya dengan suara manja. Tapi, Mel, kita bisa melakukannya selepas akad nanti. Tidak bisa. Aku ingin sekarang. Aku sudah tidak tahan. Sayang, puaskanlah aku, ucap Melly kemudian bangkit. Di hadapan Arkan, ia kembali menanggalkan pakaiannya hingga dirinya benar-benar polos. Rambut yang diikat itu pun ia gerai. Ia kibaskan seolah tengah menantang pria di hadapannya. Arkan belayan mesra. Sekarang kebalikannya. Melly sangat senang karena begitu diratukan dan dipuaskan oleh Arkan. Sementara di kediaman Oyster masih begitu sepi. Mungkin karena seluruh penghuni rumah ini kelelahan karena baru pulang liburan kemarin. Hanya Tiara dan Yuna yang sudah bangun. Keduanya bersama-sama sibuk di dapur untuk menyiapkan sarapan untuk seluruh orang rumah. Sayang, tolong ambilkan garam. Sayang, ambilkan gula. Yuna dengan sigap membantu istrinya memasak. Mereka begitu kompak satu sama lain. Masih keasinan. Padahal biasanya juga segini. Yuna mendekat pada istrinya yang tengah mencicipi sayur buatannya sendiri. Masa sih? Sini coba aku cicipi. Yuna meraih sendok kemudian mencicipi sayur buatan istrinya. Wah, beneran asin. Sepertinya perlu kawin. Ledek Yuna. Dasar Oms. Kawin?
Tadi subuh itu apa? Hah? Tiara mematikan kompor. Ia merasa jika masakannya sudah matang semua. Soal asin, biarkan saja. Sudah diberi gula pun tetap saja terasa asin. Tapi enak kok. Gak apa-apa, asinnya cuma sedikit. Ucap Yuna kemudian membuka celemek yang menutupi pakaian istrinya. Namun bukannya melepaskan tubuh Tiara setelah membuka celemek itu. Yuna malah memeluk istrinya dari belakang. Kebiasaan deh. Peluk terus. Kita belum selesai menyajikan makanan di meja. Lepasin ah. Gak mau. Begini dulu saja. Aku suka. Ucap Yuna dengan manja. Siang nanti kita ke hotel untuk melihat perkembangan dekorasi. Malamnya kita fitting baju. Sibuk sekali kita hari ini. Mana ada waktu untuk berduaan. Belum lagi Senin nanti sudah mulai kerja. Menjengkelkan. Yuna terus bergerutu. Hal tersebut membuat Tiara terkekeh geli. Wanita itu pun membalikkan tubuhnya, kemudian melingkarkan tangannya di leher sang suami. Memang kamu maunya di rumah terus? Begitu. Kalau kamu gak kerja, siapa yang mau cari duit? Lagian setiap malam pun kita pasti akan bertemu, sayang. Kalau aku sudah aktif di kantor baru, kamu bisa mengunjungi ke siang hari untuk makan bersama. Ucap Tiara mencoba menghibur hati suaminya. Ia paham betul bagaimana Yuna sekarang. Penantiannya begitu panjang untuk bisa bersama dengannya. Setiap ingat itu, Tiara selalu merasa bersalah. Andai ia lebih peka saat itu, mungkin mereka sudah bersama sebagai suami dan istri sejak lama. Iya sih, tapi tetap saja, rasanya aku lebih nyaman seperti ini. Ucap Yuna semakin merekatkan pelukannya. Jangan cemberut dong. Jelek tahu. Tiara mencubit gemas pipi suaminya, kemudian membingkai wajah pria itu dengan kedua telapak tangannya. Biarin. Ngambek ceritanya nih. Tiara terkekeh. Wajah Yuna begitu menggemaskan ketika cemberut. Cium dong biar senyum. Ya ampun. Gak nyangka sekali aku punya suami agresif sepertimu. Biar saja. Yang penting hanya sama kamu. Ucap Yuna. Pria itu mendekatkan wajahnya, tak kuasa untuk menahan diri agar segera mengecup bibir ranum istrinya itu. Tiara memejamkan mata, hembusan nafas terasa semakin mendekat. Jujur saja, ia juga senang karena merasa sangat diinginkan oleh suaminya. Tak tahu suara Cantika. Sontak keduanya langsung menjauh. Terlihat kikuk saat putri mereka bertanya, Mama dan Papa Yuna sedang apa? Bersambung.